Lensa yang paling sering saya pakai 50-140 mm f2,8 dari Fujifilm. Seperti apa kegunaannya dan gimana cara pakainya? Langsung aja simak video ini di YouTube Fotografer. Sekarang juga jangan lupa komen dan share dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Fotografer. Kali ini kita akan membahas pembahasan yang fotografer paling suka kalau ngebahasnya itu tentang peralatannya, yaitu pertanyaan-pertanyaannya, kamu pakai lensa apa sih? Itu pakai lensa apa? Lensanya apa? Lensa tele 50-140 mm dari Fujifilm. Nah, ini merupakan lensa yang paling sering saya pakai. Kenapa paling sering? Ya, di setiap pekerjaan-pekerjaan yang saya gunakan atau biasa saya lakukan, lensa ini selalu standby dan kebanyakan saya makainya. Nah, karena emang sering dipakai, kita udah biasa. Kalau kita ngeliat dari fisik kelihatannya aja kelihatan gede ya, megangnya udah harus kayak gini, dan ini bikin otot-otot itu kayak wah, ini kalau yang nggak biasa pasti berat banget. Tapi yang jelas karena udah faktor biasa sehingga fisik yang seperti ini nggak jadi masalah sama sekali, Nah, kalau kita melihat dan membahas tentang lensa tele, kita berkutat atau membuat patokan pakai 5W1H. W yang pertama, kenapa gitu ya? Kenapa saya memakai lensa tele? Ini yang harus saya kasih tahu dan yang mau saya diskusikan. Kenapa saya pakai lensa tele? Karena kebanyakan pemotretan yang saya lakukan itu kalau enggak pemotretan fashion, pemotretan produk, atau makanan. Nah, ketiga-tiganya ini subjeknya adalah subjek realism. Realism itu maksudnya subjek yang kita ngelihat sehari-hari gitu ya. Misalnya contoh nih, kalau fashion berarti kan ketemu model gitu ya. Kalau nggak cowok ya cewek. Nih model nih, itu kan kalau tinggi, tinggi banget, atau kalau ya kurang tinggi ya kurang tinggi. Dengan lensa tele kita bisa zero distortion. Maksudnya apa sih zero distorsi? Tidak ada distorsi karena lensa ini focal length-nya 50-140 mm. Di kamera Fujifilm, ya memang bukan kamera full frame. Tapi buat kalian-kalian yang memakai full frame body kamera, ini setara dengan lensa 70-200. Nah, kalau kita ngebahas lagi, balik lagi kenapa saya pakai itu, ya karena kebanyakan kita pakai motret untuk model, kita pakai motret untuk produk. Dimana produk itu kalau bentuknya bulat ya bulat. Kalau kita pakai lensanya wide, ya, yang focal length-nya luas, itu produk bisa berubah. Jadi agak penyot atau lonjong. Terus makanan juga. Makanan bentuk aslinya itu kotak. Gara-gara lensanya wide, makanannya jadi kayak persegi panjang. Ini masalah. Jadi, kenapa saya suka pakai lensa tele? Karena zero distorsi. Jadi intinya, nggak mungkin ada distorsi. Ya, itu juga sudah jadi pembahasan yang paling seru, bahwa distorsi itu kalau untuk 3 hal tadi, produk, food, and fashion, itu kalau bisa tanpa distorsi. Boleh nggak sih ada distorsi? Mungkin di fashion boleh. Kalau di makanan jarang banget, dan kalau di produk iya jarang banget ya. Mungkin di fashion masih boleh lah. Tapi saya lebih suka pakai ini ya. Oke. 5W1H. What? Kenapa gitu ya? Atau apa? Sekarang kita ngebahas tentang kapan kita pakai. Kapan kita pakai lensa tele atau lensa 50-140 ini? Kalau saya makainya selama itu pemotretannya ada mengandung model
satu orang ya kalau oke sih, tergantung lokasi ya. Kalau kita modelnya ada 5, lokasinya ya harus panjang ke belakang, kita semakin mundur. Tapi kalau cuma satu, it's okay dengan jarak sekitar 7 meter, 5 meter, 7 meter, it's okay. Satu orang bisa kena semua. Tapi kalau enggak ya kurang. Oke, kita sudah membahas 5W1H. W berikutnya adalah siapa ya. Kalau siapa biasanya nih fotografer nih siapa yang make? Ya rata-rata fashion photographer itu akan memakai, kalau kalian tuh food photographer juga harus pakai lensa tele sih. Itu bakal bisa bikin hasil kalian tuh lebih punya dimensi dan tidak ada distorsi ya. Selain itu produk fotografer juga harus ya yang tadi saya sudah sebutin ya, itu otomatis. Dan W yang kesekian, keempat, kelima, dan berikutnya kita langsung kita bahas W yang keempat ya. Balik-balik gimana sih? W yang keempat itu adalah what, where sudah, who, siapa sudah, why. Kenapa? Ya karena lensa ini 50-140 ini kan juga pakainya diafragmanya bisa sampai 2,8 ya. Jadi kita juga nggak usah pakai lensa, nggak usah pakai diafragma 2,8. Jadi pakai diafragma 4 atau 5,6 aja. Itu kalau kita pakai focal length-nya itu yang paling mentok 140 mm-nya itu bisa yang dapetin background-nya itu bokeh, ngeblur semuanya di belakang. Nah ini buat kalian suka pemotretan yang belakangnya bokeh-bokeh atau ngeblur, ya cocok banget pakai si lensa ini ya. Karena kalau kita ngebahas buat kapan sih harus foto backgroundnya itu bokeh atau ngeblur, biasanya ya otomatis untuk pemotretan model ya, untuk outdoor itu oke banget. Tapi buat saya yang sering banget pemotretan di studio, lensa 50-140 mm ini saya malah jarang pakai f2,8-nya. Justru saya sering kali pakai f8 bahkan f16. Karena kebanyakan karya-karya foto-foto saya itu yang tajam-tajam ya, maksudnya nggak ada bokehnya. Jadi langsung tajam semuanya. Nah, itu harus pakai f8 atau bahkan f16. Jadi dengan lensa tele ini sangat cocok digunakan di studio, dan ya sudah zero distorsi, terus f-nya bisa f tajam, kita pakai f16. Sebenarnya bisa sih pakai f22 ya, tergantung flashnya ya. Kalau kekuatan lampunya bisa sampai 600 watt ke atas, bahkan mungkin kalian punya lampu 1200 watt, itu cocok banget kalau menggunakan f22 ya. 5W1H, lalu 5W sudah kenapa, kapan, dan oke, kita langsung jump to how ya, gimana cara pakainya. Sebenarnya mudah aja sih, kalau saya makainya itu yang penting ini ya, si tripod collar, ini namanya tripod collar. Tripod collar itu bisa kita putar-putar nih, kalau kita knopnya kita putar gini, ini kita bisa putar lah. Ini tripod collarnya. Jadi kalau tripod collar itu dia tahu kan, kalau kita mau motret pakai tripod itu biasanya di sini ya, di bawahnya kamera. Ini kebetulan saya pakai X-T4. Di bawahnya kamera yang digunakan untuk pasang tripod. Ini bayangin ya, kalau ada tripod di sini nih, tuh, ini jatuh, berat banget, sehingga tripod collar ini adalah kunci segala kunci. Kita bisa pindahkan ini ke bawah, tuh. Lalu kita kunci, di sini ada knopnya, pemutarnya, kunci, lalu udah. Nah, di sini adalah untuk tripodnya. Jadi kalau kita udah pakai tripod, di sini akan sangat aman sekali. Justru bodinya ini yang ngenopang itu si lensanya. Jadi emang pas seperti ini. Jadi cara makainya seperti ini. Nah, buat kalian-kalian yang nggak biasa pakai tripod, ya megang tangannya seperti ini. Bukan lagi, ya boleh sih megangnya kayak gini, it's okay. Tapi kalau saya sukanya megang tripod collarnya, karena sudah full, apa ya, kalau saya bilang itu safety banget ya kalau megangnya gini. Apalagi kalau kalian motretnya itu suka portrait, itu gara-gara tripod collarnya yang bisa disetting, kita bisa putar. Ini misalnya kita motret suka gini, nah kita bisa pasangnya di sini. Loh, enak kan?
Jadi kalau kita pasang di sini enak, atau kita mungkin agak ke atas dikit. Nah, ini bisa ke atas dikit nih. Jadi agak diagonal gitu kan. Nah, kita kunci, udah kita pasang gini. Terus kita bisa langsung motret gini. Nah, atau bahkan kalau udah profesional nih, jempol udah jepret, ini bisa langsung lihat. Tripod keluar di sini, terus jempol bisa langsung jepret. Nah, ini kan shutter count-nya nih. Kalau kita bisa langsung jepret sini lebih enak nih. Tuh. Cuman ya harus kuat juga, ini pakai tangan kiri. Kalau mau pakai tangan kanan jarang sih, kalau yang kidal kali ya. Kalau bisa motretnya pakai tangan kanan gini. Megangnya tangan kanan gini. It's okay. Terserah sih, nggak ada pakem harus gini dan harus gitu. Bebas semuanya. Kita udah bahas mengenai caranya, bagaimananya tripod collar sudah sesuai semuanya, dan karena ini lensa juga cukup canggih, ini juga sudah weather resist. Jadi kalau weather resist itu kayak kalau kena gerimis it's okay, aman gitu kan. Ya ini that's why saya suka pakai lensa tele. Terus di sini juga ada OIS. Nah, OIS itu kayak semacam vibrate reduction. Jadi kan biasanya kita bernafas pasti ada getaran. Jadi itu oke. Tapi teman-teman, thank you sudah sampai saat ini kalian masih tetap dengerin podcast ini. Saya mau spill masalah atau permasalahan atau negatif area kalau kita menggunakan si lensa tele ini 50-140. Permasalahannya itu cuma 2. Yang pertama, dia berat banget. Yang kedua, dia gede banget. Masalahnya cuma itu. Kalau motretnya itu selalu megang, itu akan terasa tangan kita itu capek. Jadi buat kalian yang sudah punya lensa tele dan akan membeli lensa tele, jangan lupa sering-sering olahraga, latihan, atau bahkan ini aja buat latihan kali ya. Juga boleh, tapi buat kalian yang sudah terbiasa, saya yakin ini udah nggak berat. Ini berat banget ya, kalau udah sama kameranya udah berkilo-kilo ya. Berkilo-kilo berapa sih? Ya nggak sampai 5 kilo lah, tapi setidaknya ini sudah cukup punya permasalahan di masalah besar dan berat. Dan jangan pernah berpikir ini tahan banting nggak, teman-teman. Semua lensa murah, mahal banget, nggak ada yang tahan banting. Lensa mau dijatuhin ya pecah. Jadi ya hati-hati kalau megang lensa. Saya harap kalian sudah tahu dengan adanya keunggulan dari lensa ini dan juga kekurangan dari lensa ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, komen, share YouTube Fotografer Newbie, dan kita akan jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.